Mendengar seperti itu, maka Mbah Hasim marah sekali. Kalau memang kamu Habib, pasti punya adab. Keluar. Tentang kelakuan imigran dari Yaman atau habaib dari Yaman, sejak dulu itu memang sudah terkenal arogan dan mau menang sendiri dan merasa memiliki kasta lebih tinggi daripada yang lainnya. Bahkan di masa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, habaib itu juga sudah membuat tindakan atau kelakuan yang menyinggung perasaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Berikut ini ada sebuah cerita dari orang terpercaya bagaimana sikap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terhadap Habib yang arogan. Jadi sekali lagi, yang namanya Habib arogan tidak hanya di masa sekarang saja, tapi ternyata masa lalu juga sudah terkenal seperti itu. Loh, Mbah Hasim itu sangat tegas dengan Habib, apalagi dengan Habib yang kurang ajar. Ini tegas Mbah Hasim itu, bukan memanjakan, bukan, dan tidak takut kualat. Ini dikisahkan oleh Gusmi atau Yai Jazuli, kemudian diceritakan kepada putranya Gus Sabut, kemudian diceritakan kepada umat, dan umat mendengarkan. Jadi cerita ini jelas, sanadnya soheh, bukan gedabrus, bukan dongeng, tapi fakta terjadi. Mau tahu kisahnya? Ketika Gusmi bersama Gus Muntir itu sowan kepada Mbah Yai Hasim, ingin menanyakan sebenarnya Mbah Hasim itu nasab siapa? Ini yang ditanyakan. Belum sempat dijawab oleh Mbah Hasim, datang seorang tamu, yaitu Habib. Kemudian dipersilahkan duduk. Karena untuk membahas hal yang penting, Habib ini tidak begitu dihiraukan. Maka Habib ini langsung bangkit. Ana minal Habib. Begitu mendengar seperti itu, maka Mbah Hasim marah sekali. Kalau memang kamu Habib, pasti punya adab. Keluar. Nah ini jawaban Mbah Hasim. Jadi marah sekali kepada Habib yang tidak ada adab. Seorang tamu mestinya harus menunggu bagaimana giliran untuk menjumpainya. Tapi karena kesombongannya, mengandalkan nasabnya bahwa ini merasa nasab Kanjeng Nabi, maka bersifat kurang adil. Kemudian Mbah Hasim melanjutkan ceritanya, menerangkan, kalau kamu bertanya tentang nasab saya sampai Nabi Adam, itu tidak akan saya jawab, dan akan saya jawab hanya sedikit saja. Maka untuk menjawab bukan dijawab dengan babi bu, tapi tidak, yaitu dengan tawasul. Tawasulnya mulai dari Mas Karepet Joko Tingkir, kemudian Mbah Benowo, kemudian Mbah Saiban, dan selanjutnya sampai kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ternyata beliau ini masih nyambung nasabnya dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Ya ini, jadi ini sebagai pelajaran kepada kita bahwa Mbah Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU sangat tegas. Tetapi sekarang NU yang sudah diwariskan ini sangat memanjakan Habib, tidak tegas. Di umat di framing supaya diam, kemudian ditakut-takuti kalau kualat, sehingga umat ini diajari untuk takut kepada Habib atau nasab. Ya, ini adalah sebuah realita yang sangat disayangkan sebagaimana kita lihat selama ini. Jadi selama ini kan yang menghormati, menghargai, bahkan menyanjung habaib itu kan cuma dari kalangan Nahdlatul Ulama saja. Kalau di Muhammadiyah, para habaib ini tidak dihiraukan. Tapi di NU,
Beberapa orang justru malah memuja, menghormati, menghargai habaib melebihi menghargai kiai atau ulama pribumi Nusantara. Padahal faktanya dulu Mbah Hasyim Asy'ari, sebagaimana cerita beliau ini, dulu pernah membentak atau istilahnya marah kepada Habib, cuma gara-gara si Habib ini ingin mendapatkan pelayanan yang khusus yang berbeda dari yang lainnya. Di dalam cerita tadi jelas bahwa ada Gusmi yang sowan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian berbicara serius. Nah, di saat berbicara serius tersebut datang seorang Habib. Nah, karena si Habib ini datangnya belakangan, ya wajar kalau tidak begitu dihiraukan. Lagi pula kalau Habib mau disanjung-sanjung, itu buat apa? Mungkin seperti itu. Sehingga si Habib ini merasa tersinggung karena tidak dihiraukan, karena dia merasa memiliki kasta atau ras lebih tinggi daripada orang pribumi. Sehingga dengan kejadian tersebut, karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak menghiraukan si Habib ini kemudian marah. Nah, akhirnya Habib itu dibentak atau dimarahi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi tentang kelakuan Habib itu memang sudah sejak dulu seperti ini, tidak hanya sekarang saja. Dan yang terjadi sekarang itu justru malah lebih parah lagi, karena kebanyakan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu justru malah menghormati mereka itu melebihi menghormati dan menghargai kiai dan ulama Nusantara yang bukan dari kalangan habaib. Dan itu tentu saja mereka itu menghargai dan menghormati cuma karena menganggap Habib adalah cucu Nabi. Padahal kalau kita lihat dalam penjelasan Kiai Imaduddin berdasar kitab nasab, mereka ini tidak terbukti kalau sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar sejarah, mereka juga didatangkan oleh Belanda, didatangkan oleh penjajah menjadi sekutunya penjajah. Kemudian berdasar tes DNA, hingga saat ini mereka juga tidak berani. Itu kan sudah menunjukkan bukti kalau mereka ini sebenarnya bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian jika ada petinggi NU kok bilangnya husnudzon saja atau berprasangka baik saja bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Nabi, nah itu adalah sebuah trik atau cara yang melemahkan nalar pikiran atau daya kritis orang Nusantara ini. Dengan kata-kata husnudzon saja atau dengan kata-kata jangan bahas Habib nanti kualat, itu kan cuma untuk melemahkan pikiran kita sehingga kita itu tidak cerdas-cerdas, kita itu tidak maju-maju, cuma ditakuti dengan doktrin kualat, doktrin husnudzon dan lain-lain. Padahal kita itu sebagai anak bangsa itu saatnya sekarang itu untuk berpikir kritis, belajar berbagai hal yang bertujuan untuk kemajuan bangsa ini. Tidak cukup kita itu hidup cuma mengandalkan kualat, mengandalkan husnudzon, mengandalkan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Tidak seperti itu. Sekarang kan era modern, era digital, era milenial. Saatnya kita itu bangkit dan maju mengikuti perkembangan negara-negara lain yang ada di belahan dunia ini. Tidak hanya kembali ke masa lalu memuja kuburan, kemudian memuja Habib. Bahkan saya juga melihat ada video seorang Habib yang dicium kakinya, dicium jempolnya. Ini kan sebuah tindakan yang sudah keterlaluan. Dan anehnya lagi, si Habib yang dicium kakinya tampak menikmati. Ini kan salah satu kelakuan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Kalau benar-benar keturunan Kanjeng Nabi, ya tentu saja mungkin ada perasaan risih atau malu atau bagaimana. Tapi ini tidak. Justru dengan dicium kakinya malah kelihatan menikmati. Dan seolah-olah mengiyakan kamu memang harusnya mencium kakiku. Dan ini kan sebuah tindakan yang tentu saja tidak diajarkan di dunia Islam. Dan tentang apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sebenarnya sebuah peringatan dan pembelajaran bagi kita orang Nahdlatul Ulama agar kita itu bersikap seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi jangan cuma karena ada orang Habib mengaku sebagai cucu Nabi kemudian kita cuma tunduk patuh dan taklid buta tanpa mau mengoreksi, tanpa mau mengkritik, padahal apa yang dilakukan oleh Habib tersebut itu melenceng, salah, bahkan membahayakan keutuhan bangsa ini. Dan untung saja sekarang itu sudah banyak rakyat yang sadar karena adanya perkembangan teknologi yang canggih seperti sekarang ini, media sosial berkembang luas sehingga informasi bisa diperoleh dari mana saja.
Dan itu tentu saja dampak baiknya banyak rakyat di negeri ini yang tercerdaskan, terpahamkan, dan tahu bahwa sebenarnya Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Kalau cuma cukup mengatakan husnudzon atau kuwalat, ya kita tidak akan maju-maju.